Orang yang berwibawa, setelah mengamati situasi di atas, akan segera menundukkan kepalanya untuk menenangkan mata dan kesadarannya. Ia akan beristirahat sejenak, lalu mengamati lagi, dan mengulangi proses ini. Di lereng bukit kecil, Chen Qingyuan tidak takut dengan tekanan mengerikan dari mata Tian Qiu. Ia menatap pemandangan di atas untuk waktu yang lama, dengan ekspresi serius dan diam. Dalam situasi ini, tidak ada seorang pun yang dapat membantu Nangongge. Hidup atau mati tergantung pada nasib seseorang. Pangeran pasti akan kembali dengan selamat. Ketiga dayang itu menangkupkan tangannya, tampak sedih, dan menundukkan alis untuk berdoa. Ketika aku masih menjadi muridnya, aku tidak semulia dia. Pada titik ini, bahkan mata langit pun dikeluarkan. Alis Ye Liujun bergetar beberapa kali, dan suaranya yang terkejut mengandung sedikit kekaguman. Saat aku berusia 1000 tahun, aku masih berada di alam liar utara, berkomplot melawan sekelompok anak muda demi sebuah artefak suci. Tapi Pangeran Nangong bisa melakukan ini. Sungguh keterlaluan. Xiao Junchou dari Akademi Pertama tercengang. Guncangan di hatinya sudah melampaui batas, hanya menyisakan mati rasa. Ia tidak bisa berbicara dengan jelas dan ucapannya terputus-putus. Tata letak orang ini benar-benar tidak terduga. Chen Qingyuan berspekulasi tentang situasi yang telah terjadi sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mata Tian Qiu akan turun ke tanah lama. Meskipun hal ini tercapai dengan bantuan wanita berambut putih dan klan kuno, hal itu pasti tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Metode khusus untuk memanfaatkan momentum seperti itu juga menuntut seseorang untuk memiliki kemampuan itu sendiri. Saat berdiskusi tentang waktu dan ruang dengan Kaisar Taiwei, Nangongge pasti sudah memahami aturan hukum waktu di negeri kuno. Tidak sulit menggunakan kekuatan lawan untuk merobek celah kecil. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Di tengah kerumunan, beberapa tetua dari Villa Langya menyaksikan kegembiraan itu, keringat dingin terus mengucur dari telapak tangan mereka, yang tak bisa mereka hapus sama sekali. Mereka khawatir dan gelisah. Tentu saja tidak. Pangeran kita memiliki bakat luar biasa dan pasti mampu mengatasi bahaya ini dan pulang dengan selamat. Semua orang di villa itu menghibur diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, serangkaian peristiwa yang terjadi di Tanah Lama disebarkan ke dunia luar oleh beberapa orang yang menjual informasi, sehingga menimbulkan kehebohan. Gelombang ini akan semakin kuat dan diperkirakan dalam waktu singkat akan menenggelamkan seluruh alam semesta dan menimbulkan gelombang yang tiada habisnya. Saat ini, kisah tentang Tanah Tua itu hanya beredar di negara kekaisaran. Lagi pula, untuk mendapatkan informasi langsung, mustahil untuk mempublikasikannya. Seiring waktu, informasi itu pasti akan terbongkar dan tidak akan ada gunanya. Tanah Tua, di atas tempat perjamuan. Nangongge menatap mata Tian Qiu dengan momentum yang tidak berkurang, menikmati perasaan tertekan. Ledakan. Terdengar suara teredam lagi, dan lengan kiri Nangongge meledak, dan seluruh lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Pangeran, melihat situasi ini, banyak orang berteriak, "Wuh," dan sangat khawatir. Chen Qingyuan sangat tenang, hatinya setenang air. Jika seseorang ingin mendalami hukum dan mengetahui tabu-tabunya, ia harus siap mental terhadap kemungkinan kematian. Meskipun Chen Qingyuan percaya pada kemampuan Nangongge, ada peti mati yang sangat indah di cincin Sumeru. Jika hal terburuk terjadi, aku pasti akan mengambil jasad teman lamaku. Jika tidak ada jasad, aku akan membawa segenggam tanah dan selembar pakaian sisa sebagai kenang-kenangan. Tidak cukup, bahkan tidak lebih sedikit. Nangongge kehilangan mata fisiknya, tetapi ia dapat melihat lebih banyak hal. Apa yang dilihat semua orang adalah Nangongge berdiri di bawah mata Tian Qiu, tidak bergerak. Kenyataannya, kesadaran Nangongge menembus mata langit, dan dengan mata langit itu sebagai pemandu, ia dapat melihat jejak sejarah dengan lebih jelas, seakan-akan ia tengah menyusuri sungai waktu yang panjang tanpa halangan apapun. Tekanan mata langit terus meningkat. Tujuannya harus dicapai oleh Nangong sebelum formasi itu hancur dan jejak kekuatan asli yang dikumpulkan dari 27 klan kuno habis. Jika tidak, Nangongge tidak akan bisa lolos dari kurungan mata surga dan akhirnya akan dihukum mati. Apakah itu tanda terlarang? Pemandangan istimewa yang hanya bisa dilihat oleh Nangongge, dipenuhi hukum kacau yang menerawang, dan cahaya gelap muncul di jalan di depan. Mengembara di waktu dan ruang yang aneh ini, dia berbalik dan berlari menuju cahaya redup, tidak takut pada bahaya apapun, hanya mencari kebenaran. Dia secara pribadi mendorong pintu terlarang dan menjadi orang pertama di era itu yang melihat sejarah dengan jelas. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat lolos dari papan catur, terhindar dari terjangan arus dunia, dan senantiasa mempertahankan posisi unggul. Ledakan. Kenyataannya, dada Nangong runtuh, memperlihatkan lubang berdarah. Organ-organ dalamnya runtuh menjadi kabut berdarah, yang menyebar ke kehampaan dan dengan cepat terhapus oleh hukum surga. Melihat apa yang terjadi pada Nangongge, banyak orang merasa khawatir dan takut. Meskipun mereka jauh dari mata langit, mereka masih bisa merasakan tekanan tertinggi dari langit. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mereka bertanya-tanya seberapa besar tekanan yang dialami oleh saudara Nangong. Wanita berambut itu berdiri tegak di atas, tak terpengaruh oleh mata langit.
Bahkan kekuatannya yang mengerikan pun tak mampu menghalangi. Bukannya dia takut pada mata langit, tetapi jika ada orang luar yang ikut campur, hal itu paling banter akan menghancurkan rencana matang Nangongge, atau paling buruk menyebabkan dia meninggal mendadak. Apakah pernah ada orang seperti itu sebelumnya? Warna aneh muncul di kedalaman mata gadis berambut panjang itu. Ia tampak berusaha keras mengingat masa lalu. Ia mungkin terkejut dengan keanggunan Nangongge. Bahkan di zaman kuno yang tak dikenal dunia, mungkin sulit menemukan monster istimewa yang sebanding dengan Nangongge. Bisa dibilang ia sulit dipahami. Satu atau dua orang saja bisa mematahkan belenggu tatanan Jalan Agung. Era ini sungguh luar biasa. Gadis berambut bergelombang itu melirik ke arah Chen Qingyuan, lalu cepat-cepat memalingkan muka dan bergumam. Dadada, tiba-tiba, seseorang mendekat. Wanita berambut bergelombang itu memiliki tatapan dingin di matanya dan ingin membunuhnya segera. Jangan marah, ini aku. Sora, berpakaian hitam, muncul. Dia jelas berdiri di kehampaan hanya 100 kaki dari gadis berambut panjang itu, tetapi sayangnya tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melihatnya, seolah-olah dia tidak terlihat. Kau, perempuan berambut kusut itu menoleh dan melirik pria berbaju hitam. Ia merasa familiar, tapi sayangnya ia tak ingat siapa orang itu. Siapa? Aku hampir lupa. Waktu kamu bunuh diri, kamu mungkin nggak akan kenal aku lagi. Lelaki berpakaian hitam itu mula-mula terkejut dengan pertanyaan dari perempuan berambut panjang itu, namun tiba-tiba ia teringat akan suatu kejadian di masa lalu, dan dengan kesadaran yang tiba-tiba, ia tersenyum tipis. Sepertinya kamu dan aku saling kenal. Gadis berambut panjang itu mengerti maksud pria itu. Ia mengenalnya dan mungkin pria itu berasal dari era yang sama dengannya. Kau ingin belajar sesuatu dariku? Lupakan saja. Pria berbaju hitam itu melihat keganasan dan hasrat di mata wanita berambut panjang itu dan langsung berkata, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi karena ini caramu. Kalau kuceritakan semuanya, kau bukan hanya tidak akan berterima kasih, tapi juga akan membenciku dan bahkan membunuhku. Melupakan sesuatu dan menjalani hidup normal sebenarnya cukup baik. Kenapa repot-repot mengejar masa lalu? Pria berpakaian hitam itu berkata lagi. Perasaan kosong ini sungguh tidak nyaman. Wanita berambut bi itu menjawab dengan dingin. Ia telah melupakan segalanya tentang masa lalu, seolah kehilangan jiwa dan hanya tersisa cangkang. Perasaan ini membuat perempuan berambut putih itu semakin tak nyaman. Ia tak tahu harus kemana atau apa yang harus dilakukan. Ia kebingungan. Ketika saatnya tiba, kamu akan menemukan semuanya sendiri. Laki-laki berpakaian hitam dan wanita berambut putih itu jelas-jelas saling kenal dan tidak tampak seperti musuh. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berbicara dengan tenang. Siapa namamu? Wanita berambut putih itu menatap pria berpakaian hitam dan merenung. Batal. Setelah ragu sejenak, lelaki berpakaian hitam itu berbicara dengan serius. Aneh namun familiar. Keduanya saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Anak kecil ini sungguh mengesankan. Pria berbaju hitam itu mengalihkan pembicaraan dan melirik ke arah Nangongge, yang sedang bertarung melawan mata langit. Nada suaranya dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Mungkin, dia benar-benar bisa menyentuh tabu dan mengintip ke masa lalu. Wanita berambut putih itu tetap diam, tatapannya acuh tak acuh dan ekspresinya dingin. Aku pergi. Pria berbaju hitam itu masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia datang ke sini hanya untuk melihat-lihat dan mengobrol sebentar. Sudah waktunya untuk pergi. Saat dia melihat pria berpakaian hitam itu pergi, mata wanita berambut putih itu berkedip dengan beberapa gambar yang terfragmentasi, yang kabur dan sulit untuk mendapatkan informasi relevan. Acuh tak acuh, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, mulia seperti bunga teratai es yang tumbuh di puncak gunung yang tertutup salju. Wanita berambut putih itu menundukkan pandangannya dan berpikir keras. Tidak seorang pun melihat sosok dan jejak kaki pria berpakaian hitam itu kecuali wanita berambut putih. Perhatian semua orang tertarik pada Nangongge. Tekanan kuat dari mata surga menyelimuti tanah tua itu. Kepala setiap orang seakan tertekan oleh lapisan kabut tebal, sehingga sulit bernapas dan pandangan menjadi kabur. Ledakan, kadang-kadang terdengar guntur, mengguncang bumi. Merobek, beberapa hukum yang kacau bertebaran, menghancurkan langit. Ledakan, kadang-kadang, akan ada sedikit suara daging dan darah meledak, yang berarti bahwa Nangongge terluka lagi. Hanya dalam waktu 1 jam, Nangongge dipenuhi luka, dan pakaiannya berlumuran darah kental. Dia buta, lengan kirinya patah di bahu, dan ada lubang berdarah di dadanya. Kaki kirinya juga patah, dan bagian tubuh lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi, dengan tulang-tulang yang terekspos. Ia tampak menyedihkan dan mengerikan. Mengapa saya tidak bisa mendorongnya hingga terbuka? Melalui mata langit, kesadaran Nangong mengembara di sungai sejarah yang panjang dan kekacauan ruang yang tak terbatas. Di depannya, sebuah pintu terlarang tertutup rapat. Tidak peduli seberapa kerasnya Nangongge mencoba, dia tidak bisa membuka pintu terlarang itu. Apa yang hilang? Rasa sakit dan tekanan di tubuhnya tak mampu menghentikan langkah kaki Nangong.
Meskipun ia tak bisa membuka pintu terlarang untuk sementara waktu, ia tetap tenang dan mencari penyebabnya. Apakah ada batas pada tingkat kultivasimu? Dalam sekejap, Nangongge mendapat jawabannya. Sungguh luar biasa bahwa tingkat kultivasi seorang bayi yang baru lahir bisa mencapai titik ini. Mengandalkan tingkat kultivasi ini untuk membuka pintu terlarang sama saja dengan menumbangkan tatanan dan aturan asal-usul Dao Surgawi, dan itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Jadi begitu, tingkat kultivasinya memiliki kelemahan besar, yang menyebabkan Nangongge ditolak. Menyerah atau melanjutkan. Jika Anda ingin melanjutkan, kultivasi Anda terbatas dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menyentuh kekuatan terlarang. Kebingungan sesaat itu membuat Nangong putus asa. Ia hanya selangkah lagi dari menyelesaikan rencananya, dan ia tidak ingin gagal. Setelah menghitung napas, saya membuat keputusan. Nangongge bertekad dan berencana untuk menghancurkan raja dan kemudian mendirikan raja baru. Tujuannya adalah untuk menciptakan jalur Anda sendiri, jadi mengapa Anda harus berpegang pada kerangka praktik yang ada? Dengan demikian, di mata semua orang, aura Nangongge tiba-tiba menjadi sangat kacau. Dengan suara, bang, luka lain muncul di tubuhnya, dan semua kultivasinya lenyap. Kulitnya robek dan dagingnya berdarah. Tanpa dukungan kultivasinya, kondisi Nangongge menjadi sangat buruk. Ia berada di ambang kehancuran dan dapat dihancurkan oleh hukum langit kapan saja. Yang aneh adalah bahwa Nangongge, yang telah kehilangan kultivasinya, berada dalam kontak dekat dengan mata surga, dan untuk sementara terhindar dari kematian. Jika kultivasimu hancur total, kamu pasti akan mati. Di mata semua orang, Nangongge berada dalam situasi yang sangat menyusahkan dan sudah seperti mayat. Inilah nasib dari tindakan yang gegabah. Beberapa kultivator diam-diam mengira bahwa mereka senang bahwa Nangongge akan segera meninggal. Awalnya, dia bisa saja menikmati kejayaan tertinggi. Apapun faksinya, mereka harus tetap menghormatinya setinggi-tingginya. Sayangnya, ambisinya yang berlebihan justru membuatnya terjerumus ke dalam jurang. Kebanyakan orang beranggapan demikian, meyakini bahwa Nangongge hanya mencari kematiannya sendiri. Namun, jika sejak kecil, Nangongge tidak pernah menari di atas pisau, bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan seperti itu? Di permukaan, ia tampak sangat gagah dan ditakuti oleh semua pahlawan. Namun, berapa banyak orang yang tahu betapa beratnya penderitaannya? Ia mengalami hidup dan mati, selalu mempersiapkan diri secara mental untuk kemungkinan menghadapi kematian dengan setiap deduksi, demi meningkatkan kemampuannya. Kalau dipikir-pikir lagi, Nangongge memang beruntung, kalau tidak dia tidak akan bisa sampai sejauh ini. Namun, ada banyak orang yang beruntung di dunia ini, tetapi hanya ada satu Nangongge, yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Keberuntungan dibutuhkan, dan kemampuan juga dibutuhkan. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat berdiri di panggung besar, dikenang secara mendalam oleh masyarakat, dan bahkan meninggalkan namanya dalam sejarah. Saya ingin menggunakan daging dan darah saya untuk membuka jalan di dunia. Dalam sungai panjang sejarah fantasi, Nangongge berlumuran darah, tetapi dia masih mendorong pintu terlarang di depannya dengan sekuat tenaga. Secara logika, kekuatan manusia biasa tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan seorang kultivator. Hari berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu terlarang itu bergetar pelan. Nangongge mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah kesempatan. Keterbatasan dalam kultivasinya menghambat kemajuannya. Karena itulah, Nangongge meninggalkan alam kultivasi yang telah dicapainya melalui kerja keras dan terlahir kembali sebagai manusia biasa. Hanya dengan memotong jalur masa lalu, ada kesempatan untuk melihat jalur masa kini. Dengan kondisi jiwa baru lahir saat ini, jika dia mencoba menentukan jalannya sendiri, dia akan terikat oleh aturan dan ketentuan tarekat Dao Surgawi. Setelah mengetahui hal ini, Nangongge membuat pilihan yang tegas. Tentu saja, perilaku ini akan menempatkan diri pada situasi yang sangat berbahaya, sangat mempersingkat waktu yang berharga untuk pencerahan dan menemukan jalan. Ledakan. Di dunia nyata, kaki Nangongge meledak pada saat yang sama, membuat banyak orang ketakutan hingga kelopak mata mereka berkedut dan keringat dingin mengucur dari tubuh mereka. Setelah lebih dari 10 napas, lengan kanannya berubah menjadi kabut berdarah. Tak lama kemudian, muncul garis darah di kepala, dan banyak retakan mati rasa muncul, dan sewaktu-waktu bisa meledak. Batas antara hidup dan mati, bukankah sudah berakhir? Di suatu tempat di Tanah Lama, Raja Tianyong, mengenakan pakaian brokat, mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir yang mendalam. Saya khawatir tidak ada cara untuk lolos dari bencana ini. Ye Liujun melihat kondisi tubuh Nangong saat ini. Satu kakinya telah melangkah ke alam 9 neter. Energi kehidupannya memudar dengan cepat. Ia hanya memiliki sebatang dupa yang tersisa. Oke, para dayang itu, yang menahan tekanan hukum-hukum langit, mendongak, mata mereka merah dan berkaca-kaca, wajah mereka penuh kesedihan, dan mereka terus berdoa dalam hati. Chen Qingyuan berdiri di depan, tatapannya serius, bibirnya mengerucut, dan dia tidak mengatakan apapun. Semua orang dapat melihat bahwa Nangongge telah mencapai batasnya. Paling lama hanya butuh sebatang dupa. Jika dia tidak membebaskan diri dari kurungan tatanan surgawi, dia pasti akan mati.
Bahkan wanita berambut putih berhati dingin itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Nangongge yang akan meninggal, dan secerca kekhawatiran melintas di matanya. Sungguh disayangkan penjahat yang tak tertandingi itu meninggal di malam menjelang datangnya era kemakmuran. Lagi pula, wanita berambut putih itu mengagumi Nangongge sebagai sosok yang lembut hati, sopan santun, dan memiliki rasa kepatutan yang tinggi. Di dunia waktu dan ruang yang spesial ini, Nangongge masih berjuang untuk mendorong pintu. Saat tubuhnya menurun dan vitalitasnya memudar, Nangongge tahu bahwa waktunya hampir habis dan dia harus menghabiskannya secepat mungkin. Berikanlah segalanya, jangan biarkan pikiranmu mengembara, dan jangan buang-buang sedetik pun. Hukum perhitungan, jalur sebab akibat. Aku ingin melampaui dunia, tak terkekang oleh batasan langit dan bumi. Nangongge berpegang teguh pada keyakinan ini dan menggertakkan giginya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Getaran pintu terlarang itu jelas lebih kuat, tetapi belum dibuka. Seberkas kekuatan hukum yang tak terlukiskan melilit Nangongge dan segera menghilang. Tidak seorang pun, kecuali wanita berambut putih, dapat menyadari keanehan ini. Anak ini, gadis berambut putih itu menyipitkan matanya, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri, ekspresi dinginnya menunjukkan beberapa fluktuasi emosi yang berbeda. Waktu satu batang dupa berlalu dengan cepat. Kepala Nangongge meledak dengan suara ledakan. Bukan hanya kepalanya saja yang roboh, tetapi seluruh tubuhnya juga ambruk saat itu juga. Kabut darah mengepul, bagaikan kembang api merah menyala yang mekar. Pemandangan ini membuat banyak orang ketakutan, wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Mati, mati. Pikiran ini langsung muncul dalam benak banyak orang yang putus asa mencari jawaban. Pangeran Tianyong, Yan Simeng, Yu Chenqi, ketiga pelayan dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi yang sama, menatap kosong dan tak bisa berkata-kata, tidak mau menerima kenyataan ini. Chen Qingyuan mengepalkan tangannya erat-erat, emosinya jelas berfluktuasi, pupil matanya menyempit, dan mulutnya sedikit terbuka dan tertutup. Huff! Tiba-tiba, badai dahsyat melanda, merusak pandangan orang-orang yang tertegun dan terkejut. Tekanan itu menerpa mereka dan mereka pun mundur beberapa langkah. Suatu kekuatan dahsyat meledak dari mata surga, ingin mengendalikan tanah lama dan tidak melepaskan sejengkal pun wilayahnya. Tidak, hukum kekacauan bumi lama berasal dari tangan Kaisar Taiwei, dan kekuatan surga tidak diizinkan menyebar ke seluruh tempat ini. Faktor pribadi Nangongge lah yang memungkinkan mata surgawi muncul dalam waktu yang begitu singkat. Waktunya telah tiba, hukum waktu mulai menolak mata surga, bermaksud memaksanya kembali. Kedua kekuatan yang berbeda itu mulai berbenturan, memicu gelombang badai yang mengerikan. Setelah kebuntuan, Tianyuan akhirnya mundur. Kekuatan hukum negeri lama tidak ditekan oleh tatanan surga. Tianyuan selalu bertindak sesuai dengan aturan ketertiban. Karena ketertiban tidak dapat mencakup area ini, ia tidak dapat bertahan lama di sini. Perlahan-lahan, kedamaian kembali ke tanah lama. Ketika penglihatan semua orang tak lagi terhalang, mereka mendongak dan mendapati mata langit telah lenyap. Pada saat yang sama, pusaran kabut merah pun lenyap. Yang paling mengejutkan semua orang adalah sosok Nangongge tidak terlihat lagi. Pada akhirnya aku kalah. Bisa mencapai ini saja sudah mengerikan. Sekalipun kau mati dan menghilang, namamu akan diwariskan turun-temurun dan dihormati oleh generasi mendatang. Nangongge, seorang pria hebat di generasinya, telah berakhir. Saya baru saja melihat kakak Nan Gong hancur berkeping-keping oleh kekuatan langit. Aduh, sayang sekali orang seperti dia meninggal di usia muda. Meskipun dia sudah meninggal, saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat mematahkan mitos yang diciptakannya. Langit kosong, tanpa satu sosok pun. Bagi semua orang, Nangongge memang sudah mati, tanpa jejak sedikit pun yang tersisa. Terlebih lagi, banyak leluhur klan kuno abadi maju untuk bersuara dan mengungkapkan penyesalan mereka terhadap Nangongge, mengonfirmasi hasil ini. Oko, sudah mati. Tidak, mustahil, mustahil. Diu Yu dan Dong Sui langsung pingsan. Mereka ingin maju dan mendekati tempat asal Nangongge. Wanita itu melangkah maju, dan tubuhnya tiba-tiba lemas, jatuh ke tanah. Kesedihan dan keputusasaan melampaui batas daya tahan tubuhnya, dan ia menjadi kaku dan lesu, dan akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Huo Rengsuan mengenakan gaun panjang berwarna terang. Ia memandang ke kejauhan, ke arah daging dan darah Nangongge yang hancur. Tubuhnya yang halus sedikit gemetar, dan dua air mata panas mengalir di matanya. Meskipun Huo Rengsuan tidak sehancur Diu dan yang lainnya, ia masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap Nangongge dan menganggapnya sebagai saudara. Ia tidak dapat menerima akhir ini dan air matanya terus mengalir. Wajah cantiknya pucat dan matanya penuh keputusasaan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Huo Rengsuan seakan melihat dirinya di masa lalu, tanpa tujuan dan seluruh tubuhnya diselimuti keputusasaan. Setelah bertemu dengan Nangongge, ia tak perlu lagi khawatir akan rasa takut, juga tak takut akan ancaman dari klan kuno. Dengan bimbingan dan perlindungan Nangongge, An memperoleh warisan leluhur klan Yuking kuno dan kekuatannya meningkat pesat. Dari namanya saja dia adalah seorang pembantu, tetapi kenyataannya dia diperlakukan seperti adik perempuan.
Ketiga wanita itu sama saja, tidak pernah diganggu oleh kakak Nangong. Di waktu luang, mereka bisa mengobrol dan bercanda dengan kakak Nangong, serta menerima hadiah darinya. Bagaimana dia bisa mati padahal dia punya begitu banyak kekuatan sihir? Huo Rengsuan tidak dapat menerimanya, suaranya tercekat, dia melihat ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa merasakan napas anak itu lagi. Para tetua Villa Langya masing-masing lebih berduka daripada yang lain. Beberapa tercengang seperti kayu, tubuh mereka membeku di tempat. Yang lain meratap, air mata mengalir di wajah mereka. Meskipun dia iblis, dia berani menyentuh hukum surga, dan inilah akhir yang seharusnya diharapkan. Para pemimpin berbagai klan kuno semuanya sependapat. Mereka tidak benar-benar bersuka cita, tetapi mereka sungguh-sungguh merasa lega. Jika Nangongge dapat bertahan hidup, orang-orang dari klan kuno benar-benar tidak tahu bagaimana memulihkan hubungan. Untungnya, Nangongge diadili oleh kekuatan surga, dan tidak ada sejengkal pun daging dan darah yang tersisa. Saya tidak pernah menyangka akan merasakan tekanan sebesar ini karena seorang anak kecil. Penguasa klan kuno berpikir diam-diam dengan perasaan campur aduk. Mengesampingkan posisi mereka sendiri, para tetua sangat mengagumi kakak Nangong. Mereka masih terkejut dan takut. Di puncak gunung, Chen Qingyuan berdiri di sana, tertegun untuk waktu yang lama. Tidak ada jejak aura Nangongge lagi di dunia ini. Menatap kekosongan di kejauhan, aku merasa amat sedih. Saya benar-benar ingin maju untuk melihat lebih dekat, tetapi saya mendapati kaki saya seakan menempel di tanah dan sulit untuk mengangkatnya. Pikiranku kacau dan sulit diungkapkan. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Gadis dengan rambut bergelombang itu sudah pergi. Awalnya, gadis berambut itu ada di lautan awan. Kapan dia pergi? Chen Qingyuan memiliki fantasi yang tidak realistis. Mungkin, Nangongge masih memiliki secercah harapan. Ide ini bukan muncul begitu saja, melainkan merupakan kesimpulan yang diambil dari kemampuan Nangongge sendiri dan hilangnya gadis berambut gimbal itu. Apapun keadaan spesifiknya, kami tetap harus mengambil jenazahnya. Chen Qingyuan melirik ke seluruh penonton dan melihat berbagai macam wajah. Sekarang jenazahnya sudah tidak ada, kita bisa mengambil segenggam tanah. Kita tidak bisa membiarkan peti matinya kosong. Angin dingin menderu, dan pemandangannya sunyi. Dari para pendekar tingkat atas 8 langkah jembatan ilahi hingga para pemuda yang datang bersama para tetua guna memperluas wawasan, semuanya menatap kosong ke langit, mengenang kejadian sebelumnya, tenggelam di dalamnya, tak mampu melepaskan diri. Gemerincing, Chen Qingyuan melangkah maju dan melompat ke tempat perjamuan. Menginjak tanah yang kokoh, ia melangkah maju perlahan, meninggalkan jejak kaki. Tiba-tiba, sepasang mata tertuju pada Chen Qingyuan, dengan raut wajah curiga dan penasaran, tidak tahu apa maksudnya. Mengabaikan tatapan orang lain, Chen Qingyuan berjalan langsung ke tempat perjamuan. Kini tempat yang dulunya indah dan megah itu telah hancur oleh dahsyatnya tekanan langit, hanya puing-puing yang bertebaran di mana-mana dan menjadi reruntuhan. Ledakan, Chen Qingyuan mengangkat tangan kirinya, dan peti mati hitam pekat perlahan jatuh ke tanah. Peti mati itu sangat indah dan menghabiskan banyak batu roh. Gunakan kekuatan yang lembut untuk membuka tutup peti mati. Kemudian, dia berjongkok di tanah, mengambil segenggam debu dengan tangannya, dan memasukkannya ke dalam peti mati. Dia mengambil beberapa kerikil dan menyebarkannya ke dalam peti mati untuk menambah beban. Sehat, Chen Qingyuan menatap ke kejauhan dan mendesah pelan. Matanya dipenuhi segudang pikiran yang tak terlukiskan. Chen Qingyuan sebenarnya tidak dapat memberikan jawaban akurat apakah Nangongge masih hidup atau sudah meninggal. Jauh di lubuk hatiku, aku tentu berharap agar Nangongge masih hidup dan lolos. Namun, banyak orang menyaksikan Nangong dihakimi oleh mata langit, tubuhnya hancur total. Jiwanya pun ikut lenyap bersama tubuhnya. Hanya hilangnya wanita berambut putih secara tiba-tiba itulah yang memberi secercah harapan bagi Chen Qingyuan. Setidaknya, Anda telah mencapai sesuatu yang tak terbayangkan oleh orang lain, dan warisan Anda akan diwariskan turun-temurun. Menutup peti mati dan menyentuhnya dengan lembut, Chen Qingyuan berbisik pada dirinya sendiri. Harapan adalah harapan, tetapi Chen Qingyuan harus siap secara mental untuk hasil terburuk. Aku simpan peti matiku dan membiarkan pikiranku kembali ke tubuhku, tak lagi mengembara jauh. Ini untuk mengambil jenazah kakak Nangong. Tak ada sehelai tulang pun yang tertinggal, bahkan sehelai pakaian pun tak tertinggal. Sungguh tragis dan menyedihkan. Perjamuan ini sesuai dengan namanya sebagai perjamuan tertinggi, dan akan tercatat dalam sejarah serta dikenang oleh semua orang. Nama Nangongge juga akan dinyanyikan selama ribuan tahun. Saya khawatir di tahun-tahun mendatang yang tak terhitung jumlahnya, akan sulit bagi siapapun untuk menandinginya. Penjahat yang tak tertandingi seperti itu patut dikagumi. Semua orang dipenuhi emosi saat melihat Chen Qingyuan mengumpulkan jenazah-jenazah itu. Bakatnya begitu hebat, sampai-sampai mengundang kecemburuan Tuhan. Para jenius dari klan kuno menyaksikan kematian dan hilangnya saudara Nangong. Meskipun mereka diam-diam bahagia, mereka juga merasa sedikit menyesal. Tidak lama kemudian, Chen Qingyuan kembali ke tempat asalnya. Nona Huo, segala sesuatunya harus ditangani oleh Chen Qingyuan.
Huo Rengsuan sudah patah hati dan masih belum bisa menerima akibat kematian Nan Gongge. Wajahnya tampak lesu, dengan sedikit jejak air mata di pipinya, dan semburat merah di matanya telah menghilang. Huo Rengsuan terkejut ketika tiba-tiba mendengar Chen Qingyuan memanggilnya. Ia mengangkat matanya dan menatapnya. Suaranya yang serak tercekat oleh isak tangis, "Tuan, ada apa? Statusmu istimewa. Jika kau kembali ke Villa Langya, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah." Ekspresi Chen Qingyuan acuh tak acuh, seolah-olah ia dan Nang Mongge hanyalah kenalan biasa. Ia tidak menunjukkan kesedihan atas kematian Nang Mongge, membuat orang-orang merasa sangat dingin. "Menurut pendapatku, Nona Huo, tinggallah bersamaku di Qingzhou untuk sementara waktu. Ini tidak akan buruk bagimu maupun Villa Langya." Huo Rengsuan sudah terbiasa tinggal di Villa Langya, jadi wajar saja ia enggan pergi. Terlebih lagi, ia ingin melakukan apapun untuk membantu putranya. Namun, seperti dikatakan Chen Qingyuan, Huo Rengsuan adalah masalah besar, dan akan sulit untuk mendapatkan kedamaian begitu dia tinggal di Langya Villa. Di masa lalu, di bawah pimpinan Nang Mongge, meskipun para penjahat punya niat jahat, mereka tidak berani melaksanakannya. Situasinya berbeda sekarang. Huo Rengsuan membawa warisan leluhur klan kuno, dan diawasi tidak hanya oleh klan kuno Yuking, tetapi juga oleh berbagai kekuatan. Jangan bicara soal apakah Langya Villa akan berjuang mati-matian untuk melindungi Huo Rengsuan. Sekalipun mereka bersedia, mereka tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Ikuti instruksi Anda. Setelah berpikir sejenak, Huo Rengsuan mengangguk dan setuju. Dia tidak punya pilihan. Huo Rengsuan tentu saja tidak meragukan karakter Chen Qingyuan. Sosok yang begitu mengerikan tidak mungkin menginginkan warisan kekaisarannya, ia pasti menawarkan bantuan dan menyelesaikan masalahnya demi menghormati Pangeran Nangmong. "Kalian, kembali." Setelah itu, Chen Qingyuan berbalik dan menatap Di Yu dan Dong Sui. Dengan jentikan jari, emosi mereka berangsur-angsur mereda dan mereka tidak lagi terpuruk. Ia mendesah, "Yang mulia, sang pangeran masih hidup, kan?" Mata Di Yu berkaca-kaca. Saat menatap Chen Qingyuan, ia seakan meraih sedotan penyelamat dan memohon. Chen Qingyuan membuka bibirnya, tetapi tak mampu menjawab. Setelah terdiam lama, ia berkata lagi, "Kembalilah." Adegan ini terlihat di mata semua orang, yang setara dengan Chen Qingyuan yang secara diam-diam mengakui fakta kematian Nang Mongge. "Jangan menangis sekarang, sahabatku." Chen Qingyuan bukanlah orang yang suka menghibur orang lain. Melihat persahabatan antara dua pelayan yang sering menyajikan teh dan air untuknya, suaranya sedikit melunak. Meskipun hidup Nan Gongge telah berakhir, dia tidak kalah. Pesta ini telah menjungkirbalikkan persepsi dunia. Sungguh memuaskan. Di Yu dan Dong Sui menundukkan kepala, gigi mereka mengatupkan bibir merah mereka, emosi mereka masih labil. Keduanya telah berada di sisi Nang Mongge sejak kecil, perasaan mereka begitu mendalam, melampaui ranah seorang pelayan, dan mereka pun patah hati. "Jika di dunia ini benar-benar ada 9 Netherworld, aku rela memotong buah Taoismeku sendiri, menghancurkan hidupku sendiri, dan pergi ke Netherworld untuk mencari pangeran." Alasan mengapa dia tidak bunuh diri adalah karena jauh di dalam hatinya, masih ada secercah harapan. Mungkin pangerannya masih hidup. Jika kita meninggal, saat putra mahkota kembali, tidak adakah orang lain yang mampu merawatnya? Orang lain akan butuh waktu lama untuk memahami preferensi, selera, temperamen, sang pangeran. Selama proses ini, sang pangeran pasti akan merasa tidak nyaman, dan kemudian kitalah yang akan bertanggung jawab. Saat dia memikirkannya, ekspresi sang dewi menjadi kusam, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. "Bawa keduanya dan pergi keluar bersama." Chen Qingyuan menatap Huo Rengsuan dan memberikan instruksi. Meskipun Huo Rengsuan sedih, dia tetap bersikap rasional. Tepat saat kelompok itu hendak meninggalkan dunia, tekanan yang mengerikan menimpa mereka. Ada lebih dari 10 orang berdiri di udara, menghalangi jalan Chen Qingyuan dan yang lainnya. Orang-orang ini mengenakan seragam, tampak merendahkan dan mendominasi. Klan Yuking kuno. Pemimpinnya adalah tetua suku kuno saat ini. Ia sangat kuat dan mampu mencapai 7 langkah jembatan ilahi. Dalam kegelapan, pemimpin klan dan leluhur sedang mengawasi dan dapat muncul kapan saja. "Rengsuan, kita sudah cukup bersenang-senang, saatnya kembali." Sang sesepuh berbicara kepada Huo Rengsuan dengan nada tegas dan memerintah, dan tidak akan menoleransi segala bentuk ketidakpatuhan. Begitu Nang Mongge meninggal, klan kuno Yuking tidak dapat menahan diri lagi dan ingin membawa Huo Rengsuan pergi. Wajah orang-orang zaman dahulu sangat jelek dan menjijikkan. Selama Nang Mongge masih hidup dan bernapas, klan kuno Yuking tidak akan berani bertindak begitu radikal dan akan berpikir 2 kali sebelum bertindak. Huo Rengsuan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendukung kedua saudara perempuannya, mengabaikan orang-orang dari klan kuno Yuking dan hanya menonton mereka dengan dingin. "Dia tidak mau pergi denganmu. Ada beberapa orang yang harus dilindungi." Chen Qingyuan. Ia melangkah maju dan berkata dengan suara dingin. "Chen Zunyi." Melihat Chen Qingyuan datang dari samping, orang-orang dari klan kuno Yuking merasa gelisah.
Mereka menyingkirkan sedikit kesombongan mereka dan membungkuk memberi hormat. Di permukaan, tingkat kultivasi Chen Qingyuan tampak lemah, tetapi pesona yang ditunjukkannya terukir dalam di hati setiap orang dan tidak dapat dihapus. Rasa hormat ini datang dari hati. Setelah tetua kedua selesai memberi salam, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Anda berencana untuk ikut campur dalam urusan klan kuno Yuking? Jadi apa? Chen Qingyuan tidak menyangkalnya. Klan kuno Yuking sangat menghormati para tetua, tetapi itu tidak berarti mereka bisa membiarkan para tetua menindas mereka. Jika tetua kedua tidak waspada terhadap tindakan Chen Qingyuan sebelumnya, dia tidak akan bersikap begitu sopan. Adapun Raja Tianyong dan yang lainnya yang menonton dengan penuh keserakahan tidak jauh dari sana, klan kuno sebenarnya tidak menganggap mereka serius. Jangan lupa, ini tanah tua, tempat kelahiran klan kuno abadi. Sekalipun itu adalah 8 langkah jembatan ilahi, itu tidak akan menimbulkan badai yang besar. Klan kuno dapat memobilisasi harta klan yang paling berharga kapan saja untuk menekan faktor-faktor yang gelisah. Wanita berambut putih itu telah menghilang, dan suku kuno itu menjadi lebih berani. Bukannya aku menindas klan kuno, aku hanya tidak tahan dengan apa yang kalian lakukan. Chen Qingyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, Nona Huo tidak ingin tinggal di negeri lama, jadi aku akan melindunginya dan menjaganya tetap aman. Sikapnya keras dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Orang-orang dari klan kuno merasakan situasi yang sangat sulit dan terdiam. Mengingat kembali adegan Chen Qingyuan berdiskusi tentang Taoisme dengan para kaisar, meskipun orang-orang dari klan kuno tidak dapat melihat situasi spesifiknya, hasilnya sangat jelas. Jika Chen Qingyuan benar-benar tersinggung, ketika dia dewasa, itu akan menjadi bencana bagi klan kuno. Kecuali, segala cara digunakan untuk mencekik Chen Qingyuan di buayan. Seberapa tinggi kemungkinan keberhasilannya? Klan Yuking kuno penuh perhitungan, selalu berdiri di tempat yang tinggi dan menolak untuk menyerah. Bukan hanya klan kuno Yuking saja yang memiliki ide ini, tetapi banyak klan kuno lainnya juga memiliki ide ini. Terutama klan-klan kuno yang sudah menaruh dendam pada Chen Qingyuan, mereka tidak ingin Chen Qingyuan pergi dengan selamat dan bangkit menjadi terkenal. Namun, adegan diskusi di perjamuan puncak masih terbayang jelas di benak mereka, membuat para petinggi klan kuno merasa sangat tertekan. Mereka sangat waspada dan tidak berani bertaruh pada kartu as Chen Qingyuan dengan mudah. Kalau aku menang taruhan, tidak masalah kalau aku mengeluarkan uang. Kalau aku kalah taruhan dan membiarkan Chen Qingyuan lolos, itu akan jadi pertarungan mati-matian, dan aku khawatir aku akan kesulitan tidur nyenyak di tahun-tahun mendatang. Jika kamu tidak mengalah, maka kami akan melawan. Chen Qingyuan sangat jelas tentang situasi saat ini. Jika dia menunjukkan tanda-tanda kelemahan, klan kuno akan muak dan akan menekannya selangkah demi selangkah. Begitu dia selesai berbicara, Raja Tianyong dan Yan Simeng melayang ke udara, mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, mengeluarkan senjata Tao tingkat atas masing-masing, dan bersiap untuk bertarung, tanpa sedikit pun rasa takut di wajah mereka. Suasananya tegang dan menyedihkan. Tetua kedua dan yang lainnya masih menolak untuk menyerah. Mereka menatap Huo Rengsuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Rengsuan, kau mewarisi darah klan Yuking kuno dan mewarisi warisan leluhur. Kau ditakdirkan untuk mengabdikan seluruh energimu untuk pengembangan klan. Kau memang telah banyak menderita di masa lalu, tetapi kau tidak akan menderita di masa depan. Segala macam sumber daya tersedia untukmu. Kau bahkan tidak percaya apa yang kau katakan, kan? Huo Rengsuan mencibir, kalau aku kembali bersamamu, aku takut aku akan menjadi boneka, merampas warisan leluhur dari tubuhku dan menguras semua nilaiku. Lalu, kematian akan menungguku. Bagaimana mungkin? Secerca kepanikan melintas di mata tetua kedua, tanpa disadari orang luar. Raut ramah terpancar di wajahnya saat ia buru-buru menyangkal, Rengsuan, permusuhanmu terhadap suku ini terlalu dalam. Jangan biarkan imajinasimu liar. Anda tahu dengan jelas apakah itu benar atau tidak. Huo Rengsuan mencibir. Klan kuno memiliki warisan yang sangat mendalam, dan pasti ada cara untuk memisahkan warisan leluhur. Meskipun ada risiko kerusakan, itu lebih baik daripada dikendalikan oleh Huo Rengsuan. Akan kukatakan sekali lagi, minggirlah. Chen Qingyuan telah kehilangan kesabarannya, ekspresinya acuh tak acuh, dan kata-katanya sangat mengintimidasi sehingga membuat hati orang-orang bergetar dan dipenuhi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Ditatap oleh sepasang mata dingin dan kosong, semua orang di klan kuno itu gemetar, jejak ketakutan muncul di wajah mereka, dan mereka mulai berpikir untuk mundur. Lagi pula, ia pernah menjadi makhluk puncak, dan belum lama ini, ia bahkan memenangkan debat dengan para kaisar. Tak seorang pun berani menjadi yang pertama menguji kedalaman Chen Qingyuan. Jika Anda tidak mencobanya dengan benar, Anda mungkin akan tersedak sampai mati. Situasinya sempat menemui jalan buntu, entah di mana. Para pemimpin setiap klan kuno memisahkan diri ke dalam kelompok-kelompok dan berkumpul bersama untuk membahas berbagai hal penting. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan Chen Qingyuan lolos tanpa cedera? Ini kesempatan sekali seumur hidup. Kalau kita tidak memanfaatkannya kali ini, saya khawatir tidak akan ada lagi di masa mendatang. Jika demikian, siapa yang akan mengambil tindakan?
Saya sedang tidak enak badan dan tidak bisa bertindak. Namun, siapapun rekan Tao yang mau mencoba, saya akan memberinya hadiah dan tidak akan menonton acara ini dengan sia-sia. Saya seperti orang tua ini, dan tidak nyaman bagi saya untuk menunjukkan wajah saya. Siapapun yang bersedia membantu akan diberikan mutiara roh berlapis emas kelas 9. Para pemimpin masing-masing suku saling melempar tanggung jawab dan tidak bersedia mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan terhadap Chen Qingyuan, karena takut menimbulkan masalah. Meskipun mereka tidak bertindak, para tetua menjanjikan keuntungan besar. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, mereka akan memberikan harta dan berbagi sumber daya yang hilang. Uang dapat menggerakkan hati orang, terutama karena ini adalah tanah tua. Oleh karena itu, suku kuno itu segera mengambil keputusan. Klan kuno Yuking bersedia menguji kedalaman Chen Qingyuan. Pertama, Huo Rengsuan harus dibawa pergi. Kedua, keuntungan yang dijanjikan oleh berbagai suku. Ketiga, klan kuno Yuking dan Chen Qingyuan tidak akur dan tidak memiliki hubungan baik sejak awal. Demi rencana masa depan, meninggalkan mereka secara permanen di tanah leluhur mereka jelas merupakan keputusan yang bijaksana. Jika terjadi kecelakaan, kami pasti akan membantu. Para pemimpin semua kelompok etnis memberikan jaminan. Jika benar-benar ada tanda-tanda bahwa Chen Qingyuan akan ditindas, berbagai suku pasti akan memanfaatkan kesempatan itu dan tidak memberi Chen Qingyuan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bawa barangnya dulu. Orang yang berkuasa di klan Yuking kuno belum mengeluarkan perintah apapun dan akan mengumpulkan keuntungan terlebih dahulu. Ambillah. Orang-orang kuat dari semua kelompok etnis memberikan manfaat yang dijanjikan tanpa ragu-ragu. Bahkan klan Kaisar Guiyan, klan Naga, klan kuno Huoling, dan seterusnya, memberikan hadiah, ingin melihat pemandangan Chen Qingyuan yang ditinggalkan di tanah lama. Beberapa petinggi klan percaya bahwa Chen Qingyuan tidak boleh terlibat dalam perseteruan, dan mereka menasihati pemimpin klan dan para leluhur untuk tidak melakukannya. Sayangnya, para leluhur mengabaikan nasihat beberapa orang ini, bertindak seolah-olah mereka tuli dan buta, dan terus bertindak sendiri. Hubungan baik yang terjalin di masa lalu tampak sangat menggelikan saat ini dan tidak dianggap serius oleh orang-orang yang berkuasa di klan kuno. Setelah memperoleh manfaat, klan kuno Yuking tidak keberatan mencobanya. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada Chen Qingyuan, silakan undang Zulu keluar. Kepala Yuking memberi perintah kepada para tetua dengan wajah tegas dan tatapan mata tajam. Merasakan adanya tanda-tanda bahaya, Chen Qingyuan menyipitkan matanya sedikit, menghadap pria yang menghalangi jalannya, dan berteriak dengan tegas, "Lawan!" Butuh beberapa waktu untuk memulai Zuli. Sebelum ini, klan kuno Yuking harus menahan Chen Qingyuan dan yang lainnya. Para donatur, kalian telah dirasuki setan. Biksu tua itu, mengenakan jubah sederhana, melangkah ke udara. Cahaya keemasan bersinar, suara Buddha tak terbatas, dan suara misterius itu terus bergema di langit dan bumi. Dengan penuh welas asih, aku ingin menyelamatkan kalian, para donatur, dan menuntun kalian menuju kelahiran kembali di tanah suci. Kekuatan Buddha yang tak terbatas bagaikan retakan besar di langit. Suara surga pun turun, menyelimuti langit dan bumi, serta seketika menenggelamkan area dalam radius ratusan ribu mil. Bertarung, wajah para tetua klan kuno Yuking tiba-tiba berubah, dan mereka mundur satu demi satu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Biksu tua itu menempuh perjalanan ribuan mil dalam satu langkah, mengecilkan bumi 1 inci, dan melintasi kehampaan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan orang yang menghalangi jalannya, mengangkat tangan kirinya, dan dengan lembut mendorongnya menjauh. Cahaya Buddha berbentuk swastika keemasan berputar di telapak tangannya, dan di baliknya muncul cahaya Buddha yang besar. Jika diperhatikan lebih dekat, di kedalaman cahaya Buddha itu, tampaklah hantu dan dewa yang meratap, iblis yang berjuang, sebuah pemandangan api penyucian. Dentang. Dengan telapak tangan Buddha, seluruh anggota klan kuno langsung terdesak. Mereka tampak panik dan dengan cemas mengerahkan senjata suci dan pusaka mereka untuk meredam kekuatan mengerikan Buddha yang datang ke arah mereka, dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Yang disebut klan kuno abadi itu, menurutku, tak lebih dari segerombolan tikus menjijikkan yang bersembunyi di parit bau. Yan Simeng mengenakan gaun biru tua dengan selempang brokat sutra awan yang melingkari pinggangnya. Kakinya terbalut sepatu bot berwarna gading, tanpa setitik debu pun. Dengan ketukan ringan jari kakinya, ia melompat ke udara, memegang pedang di tangan, dan menerjang ke depan. Dentang, niat pedang pamungkas membelah langit menjadi 2 bagian, langit dan bumi berguncang, dan ujung tajamnya menawan. Seketika keempat tetua suku kuno berdiskusi dan mengepung Yan Simeng, bertekad menjebaknya. Segera setelah itu, Raja Tianyong, Xiao Junchou, leluhur tua perbatasan barat, dan yang lainnya tidak lagi diam. Mereka semua melesat dengan momentum yang luar biasa bersamaan dan membunuh orang-orang yang menghalangi jalan di depan. Karena Chen Qingyuan dan kelompoknya memiliki cukup banyak ahli, klan kuno Yuking segera mengirim lebih banyak tetua inti untuk maju. Mereka hanya perlu menunda sebentar dan tidak perlu bertarung sampai mati. Langit terasa menyesakkan, dan tekanan yang mengerikan berkecamuk di seluruh wilayah. Tanah retak, membentuk pola seperti jaring yang rapat.
Kekuatan konfrontasi seringkali menyebabkan kekosongan runtuh, menciptakan segala macam lubang hitam aneh, dan menghancurkan lubang tanpa dasar di tanah, seolah-olah mengarah ke dunia lain. Ledakan dentuman. Medan perang itu sungguh kacau balau, dengan ledakan sonik, nyanyian Buddha, dentingan pedang, raungan sihir Tao yang saling beradu, dan seterusnya, semua bercampur jadi satu bagaikan campuran yang tak ada habisnya, memekakkan telinga dan menggetarkan jiwa. Para pendeta luar yang datang menyaksikan kegaduhan itu langsung lari terbirit-birit menjauh begitu melihat keadaan itu, karena takut jangan-jangan mereka sendiri yang terkena dampak sisa kekuatan pertempuran itu dan paling banter terluka, atau paling parah terbunuh. Jika ada yang mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Chen Qingyuan, Huo Rengxuan dan yang lainnya, Raja Tianyong akan segera bergegas untuk melindungi mereka dan mengusir musuh yang kuat. Raja Tianyong berada di posisi yang agak istimewa, tidak jauh dari Chen Qingyuan dan yang lainnya. Ia mengeluarkan harta karun pelindung yang dibawanya, memasang banyak penghalang, dan bertempur melawan musuh sambil melindungi jalan. Ledakan. Meskipun biksu tua itu dikepung oleh beberapa orang kuat, dia tidak jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ratusan ronde berlalu sebelum biksu tua itu akhirnya menemukan kesempatan yang tepat. Ia menampilkan wujud Buddha yang murka, merobek kehampaan dengan tangannya yang tua dan keriput, berteleportasi ke sisi musuh, dan memukul kepalanya dengan telapak tangan. Dengan suara, bang, kepala tetua inti dari 7 langkah jembatan ilahi itu langsung meledak, bagaikan gumpalan pasta yang dihancurkan, darah pun berceceran di mana-mana. Dia ingin memanfaatkan situasi untuk mengejar musuh, tetapi terjerat oleh musuh-musuh kuat di sekitarnya. Meskipun kepala tetua itu meledak, dia tidak mati. Orang sekuat ini tidak akan terbunuh dengan mudah. Namun, serangan biksu tua itu jelas memicu Dharma Buddha yang sangat kuat, menyebabkan sang biksu tua terluka parah dan terpaksa mundur dari medan perang. Jika ia tetap tinggal dan menahan serangan lain, kemungkinan besar ia akan kehilangan nyawanya. Klan kuno sangat mementingkan kepentingan. Jika seorang tetua yang terluka parah tidak dirawat dan kultivasinya dibiarkan menurun, kekuasaannya akan dicabut dan ia akan ditempatkan pada posisi nominal untuk menjalani hidupnya. Jangan hadapi biksu tua ini secara langsung. Jebak dia dan tunda dia. Kemampuan bertarung biksu tua itu 10 kali lebih kuat, memaksa klan kuno Yuking untuk mengirim orang-orang kuat untuk muncul lagi, mengumpulkan kekuatan beberapa orang, dan kemudian mengendalikan senjata Tao tingkat atas untuk menekan keunggulannya dan menstabilkan situasi. Selama kekacauan jurang iblis di masa lalu, leluhur terkuat klan Yuking kuno ditampar sampai mati oleh mayat kaisar. Saat ini, para terkuat dari klan kuno Yuking berada di level langkah ke-8 jembatan ilahi, dengan 4 di antaranya mendekati penghalang berusia 30.000 tahun. Bahkan jika mereka menyempurnakan sesuatu yang dapat memperpanjang umur mereka, itu tidak akan banyak berpengaruh. Di antara keempat leluhur, 2 mengamati secara rahasia, sementara 2 lainnya memobilisasi kekuatan asli dalam klan untuk membangkitkan senjata kekaisaran. Di atas sebuah bukit kecil, Chen Qingyuan menyaksikan pemandangan ini tanpa mengubah ekspresinya. "Ye tua, kau, sang leluhur, sungguh pecundang." Chen Qingyuan menoleh ke arah orang di sampingnya, nadanya sedikit sarkastis, "Klan roh api kuno jelas tahu kau ada di sini, dan dalam situasi berbahaya seperti ini, mereka tidak maju untuk melindungimu, melainkan bersembunyi di kegelapan dan menonton pertunjukan." Ye Liujun mendengus dingin, wajahnya tampak agak jelek, tidak dapat membantah. "Inilah alasan mengapa kamu tidak kembali ke klan roh api kuno. Orang-orang dari klan kuno ini tidak hanya ingin menguji batas kentunganku, tetapi juga ingin mengetahui trik apa yang kau sembunyikan." Chen Qingyuan entah kenapa merasa Ye Liujun agak menyedihkan. Suku yang ia bangun dengan tangannya sendiri pada akhirnya tidak bisa dipercaya, dan ia harus mewaspadainya. "Lucu sekali. Jika aku kembali memimpin suku ini, aku pasti akan membunuh semua orang itu." Saat Ye Liujun mengatakan ini, niat membunuh jelas terpancar di matanya. "Anda tidak akan kehilangan uang atas uang perlindungan yang Anda bayarkan." Chen Qingyuan membuat lelucon. "Bagaimana kau bisa lolos dari kesulitan ini dan meninggalkan tanah asalmu?" tanya Ye Liujun. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan berhenti sejenak, menekankan, "Jangan pikirkan tutup peti matiku. Ini hartaku yang paling berharga. Aku tidak akan menunjukkannya kepada siapapun kecuali benar-benar diperlukan." Tutup peti mati adalah senjata kekaisaran dengan aura Tao yang masih melekat, sangat berharga. Begitu benda ini terbongkar, apapun jenis reinkarnasi tertinggimu, akan selalu ada orang tua pemberani yang bersedia mengambil risiko dan mempertaruhkan nyawa mereka. Para petinggi klan roh api kuno mungkin memiliki ide yang sama, dan bahkan lebih cemas daripada banyak orang kuat di bumi. Alasannya sangat sederhana. Klan kuno roh api tidak memiliki senjata kekaisaran untuk melindungi klan. Mereka hanya mengandalkan beberapa senjata semi kekaisaran untuk mempertahankan nama baik klan kuno. Ye Liujun mengubah senjata kekaisarannya sendiri menjadi papan peti mati, bersembunyi di tempat yang tidak diketahui, dan berencana untuk melarikan diri, sehingga orang-orang Hou tidak dapat menemukannya. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa Ye Liujun adalah leluhur klan roh api kuno.
Mengapa klan kuno itu berkomplot seperti ini? Tidak masuk akal. Kalau dipikir-pikir sepintas, ini memang cukup aneh. Jika Anda memikirkannya baik-baik, Anda dapat mengetahui beberapa alasannya. Para tetua dari klan roh api kuno ini telah menduduki jabatan tinggi selama bertahun-tahun. Tiba-tiba suatu hari, seorang leluhur muncul, dan kemungkinan besar ia nyata. Mereka berdua gembira sekaligus ketakutan. Kabar baiknya adalah kembalinya leluhur tersebut pasti akan sangat meningkatkan kekuatan klan kuno, membuat fondasinya semakin kuat, dan bahkan memungkinkan mereka menemukan senjata kekaisaran melalui leluhur tersebut. Yang meresahkan adalah para tetua di singgasana agung dan perkasa ini terukir kebanggaan dan martabat. Bahkan di hadapan mereka yang disebut leluhur, sulit bagi mereka untuk bertekuk lutut. Mengingat kejadian sebelumnya, setelah identitas Ye Liujun terungkap, kepala keluarga klan Huoling kuno dan sekelompok tetua inti bergegas menghampiri. Mereka sangat menghormati Ye Liujun, membungkuk hormat, dan memanggilnya leluhur. Keturunan generasi masa depan, tunduk saja pada leluhur kalian. Namun, tak seorang pun berlutut di hadapan Ye Liujun untuk menyambutnya dengan tulus. Karena situasi pada pertemuan pertama mereka itulah, Ye Liujun bertekad dalam hatinya bahwa ia tidak boleh tinggal di tempat lama dan harus menjauhinya. Mengapa demikian halnya? Sederhana saja, leluhur pendiri klan tersebut saat ini baru mencapai tingkat Mahayana, bahkan belum mencapai jembatan ilahi. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membuat para tetua klan kuno turun dari jabatan tinggi yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun dan menyerahkannya kepada leluhur tingkat Mahayana. Jika dikatakan bahwa Ye Liujun memiliki kultivasi tertinggi, klan roh api kuno, dari atas ke bawah, harus bersujud setidaknya 100 atau 80 kali, karena takut orang lain tidak akan tahu. Dunia ini sangat realistis. Semakin besar kepalan tangan, semakin benar kebenarannya. Ye Liujun memahami hal ini dengan jelas. Jika posisi mereka terbalik, ia mungkin akan kesulitan berlutut dan bersujud kepada leluhur yang kultivasinya jauh lebih rendah daripada dirinya di depan banyak orang. Ia tak sanggup melepaskan wajahnya dan tak sanggup menundukkan kepalanya yang penuh kebanggaan. Jangan khawatir, aku tidak khawatir dengan peti matimu. Chen Qingyuan melihat kilatan emosi khusus di mata Ye Liujun, yang pasti karena kekecewaannya terhadap orang-orang dari klan roh api kuno. Ia menyingkirkan senyum menggodanya dan berbicara dengan serius. Setidaknya, anak-anak nakal ini hanya duduk di gunung dan menonton perkelahian, tanpa melakukan tindakan apapun. Ye Liujun mengejek dirinya sendiri. Apakah Anda menyesal meninggalkan warisan dan mendirikan tradisi Tao? Chen Qingyuan bertanya. Tidak ada yang perlu disesali. Ye Liujun berpikir sejenak dan menjawab dengan serius, jutaan tahun telah berlalu, dan wajar jika klan roh api kuno tetap agak jauh dariku, leluhur mereka. Itulah sifat manusia. Chen Qingyuan menghela napas, lalu bercanda, kurasa biaya perlindungan yang kau bayarkan masih terlalu kecil. Kau rugi besar. Kontraknya sudah selesai, jangan pernah berpikir untuk meminta uang kepadaku. Ye Liujun memutar matanya dan pasti tidak akan tertipu. Menusuk pintunya, Chen Qingyuan mengeluh dengan suara rendah. Tidak seperti kamu, serakah. Ye Liujun tidak mau kalah dan memberikan evaluasi yang sangat tepat. Memangnya kenapa kalau aku serakah? Aku mendapatkannya dengan kerja kerasku sendiri. Mereka berdua bertengkar, tidak menanggapi situasi di depan mereka dengan serius sama sekali. Ya, dia adalah sosok makhluk agung yang pernah berdiri di puncak dunia ekstrim, dan dia adalah monster abadi yang mampu berdiri bahu-membahu dengan para kaisar tertinggi dengan tubuh fananya. Meski situasi saat ini kritis, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang pernah dialami keduanya sebelumnya. Chen Xiyu, Ye Xiyu, duduklah dan minum secangkir teh. Pada saat ini, seorang biksu Buddha yang mengenakan jubah datang dari tidak jauh, mengeluarkan meja dan kursi, dan meletakkan teh harum. Bagus. Chen Qingyuan dan murid Buddha saling memandang, duduk untuk minum teh, dan tersenyum seperti angin musim semi. Keduanya adalah kenalan lama dan dapat dikatakan teman dekat. Buddha modern, saya telah mendengar cerita Anda. Kemudian, Ye Liujun juga duduk di kursi kosong. Ada makna yang dalam di balik kata-katanya. Itu jelas bukan cerita yang bagus, melainkan gosip. Murid Buddha telah melihat melampaui urusan duniawi, hatinya setenang air, wajahnya seperti seorang Buddha, dan ada cahaya keemasan di punggungnya. Banyak pasang mata menatap tempat ini. Meskipun pertarungannya begitu sengit, Chen Qingyuan dan yang lainnya masih punya semangat untuk minum teh, yang sangat kontras dengan biksu tua dan yang lainnya yang sedang bertarung. Pemandangan itu terasa aneh, dengan sedikit makna yang ganjil. Apakah mereka tidak takut sama sekali? Apakah ada metode yang dapat memastikan saya dapat pergi dengan aman? Jangan menilai Chen Qingyuan dengan akal sehat. Dia mungkin punya kartu tersembunyi. Saya harap tidak akan ada masalah. Begitu klan kuno Yuking mengerahkan pasukan kekaisarannya, mereka pasti akan menekan Chen Qingyuan dan menjebaknya di tanah lamanya selamanya. Para pejabat tinggi klan kuno dari semua pihak berharap dapat melihat Chen Qingyuan dalam keadaan yang menyedihkan sehingga ia akan dikekang, ditekan, dan dimusnahkan.
Dengan datangnya era kemakmuran, banyak lelaki tua di klan kuno melihat harapan lebih lanjut dan tidak mau membiarkan Chen Qingyuan, seorang penyintas, tumbuh dewasa dan kemudian berdiri di atas mereka untuk mengendalikan segalanya. Sekitar setengah jam kemudian, tekanan yang menyesakkan yang membuat semua orang yang hadir memancar dari kedalaman tanah tua dan menyelimuti langit dan bumi dalam sekejap. Kaisar, pasukan kaisar yang perkasa, mengerikan. Inilah yang paling ditakuti biksu tua itu. Merasakan tekanan yang mengerikan ini, ia tiba-tiba memandang ke ujung tanah tua itu dan menjadi khawatir. Lalu biksu tua itu melirik Chen Qingyuan dan mendapati dia sedang mencicipi teh. Entah mengapa, kekhawatiran di antara alisnya menghilang dan suasana hatinya menjadi tenang. Karena Chen Qingyuan bersikap begitu tenang, itu berarti tidak sulit baginya untuk melarikan diri dari kampung halaman lamanya. Biksu tua itu mempercayai Chen Qingyuan sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun. Menggunakan senjata kekaisaran benar-benar intimidasi. Karena kekuatan pasukan kekaisaran yang luar biasa, Raja Tianyong terdiam sejenak. Ia bisa saja menendang musuh yang kuat di depannya dengan keras, tetapi ia hanya bisa menyaksikan lawannya melarikan diri. Ketika senjata kekaisaran bangkit, bahkan Kaisar Semu pun merasa sulit untuk bersaing, apalagi orang-orang seperti Raja Tianyong. Yang mulia, tolong serahkan saya. Huo Rengsuan berpikir bahwa karena dialah klan kuno Yuking berjuang begitu keras, dan dia tidak ingin melibatkan kelompoknya, jadi dia melangkah maju dan berkata, "Meskipun klan kuno Yuking menggunakanmu sebagai alasan untuk menguji kami, bahkan jika kami menyerahkanmu, itu tidak akan mengubah apapun." Chen Qingyuan tetap tenang, ekspresinya tak tergoyahkan meskipun bahaya mengancam. Lagi pula, kau pelayannya Nan Gongge. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menderita ketidakadilan? Jika putra sulungmu tidak beruntung, aku akan bertanggung jawab padanya dan melindunginya. Apapun alasannya, Chen Qingyuan tidak akan membiarkan Huo Rengsuan menghadapinya sendirian. Senjata kekaisaran memang menyusahkan. Chen Qingyuan berhenti minum teh dan naik ke puncak gunung. Kekuatan prajurit kekaisaran bahkan lebih kuat, menghancurkan penghalang pelindung yang didirikan oleh Raja Tianyong, menyebabkan semua orang menderita tekanan luar biasa, darah mereka melonjak dan mengancam akan keluar dari mulut mereka. Biksu tua, Raja Tianyong dan yang lainnya tidak lagi terjerat, dan mereka semua bergerak bersama, berniat untuk bekerja sama mengatasinya. Lindungi mereka. Chen Qingyuan menoleh ke belakang pada semua orang dan meminta Raja Tianyong serta yang lainnya untuk tetap di tempat mereka untuk melindungi junior yang lebih lemah. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Chen Qingyuan bukan saja tidak bersembunyi dari lingkaran perlindungan orang-orang kuat, tetapi juga melawan arus, bersiap menghadapi kekuatan tentara kekaisaran sendirian. Dia mengenakan jubah brokat dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia berjalan maju di udara. Auranya mulia, dan ia tak menoleransi segala bentuk ketidakhormatan. Tatapannya tenang, tanpa sedikit pun rasa malu atau takut. Semua orang sangat terkejut saat melihat ini, dan mereka tidak tahu apa yang sedang Chen Qingyuan coba lakukan. Chen Qingyuan berdiri sendirian dengan rambut panjangnya tergerai. Angin bertiup ke sudut-sudut pakaianku. Kekuatan kekaisaran yang bergejolak menjadi semakin menakjubkan, seolah-olah langit akan runtuh dan runtuh. Ribuan mata menatap Chen Qingyuan, ingin tahu alasan mengapa dia melawan arus. Kau tidak berpikir untuk melawan pasukan kekaisaran sendirian. Mungkinkah dia masih bisa menunjukkan kekuatan tempur puncaknya? Jika demikian, bahkan prajurit kekaisaran yang telah bangkit pun tidak akan mampu mengalahkannya. Mustahil. Hukum waktu telah lenyap, dan Chen Qingyuan kini telah menjadi seorang kultivator Mahayana. Melihat betapa tenangnya Chen Qingyuan, dia mungkin punya cara untuk mengatasinya. Dia tidak boleh diremehkan. Meskipun dia monster yang tak tertandingi, dan sulit menemukan monster lain seperti dia sepanjang masa, mustahil baginya untuk menahan kekuatan senjata kekaisaran yang dihidupkan kembali dengan kultivasi Mahayananya. Para tetua suku kuno bersembunyi dalam kegelapan, berbisik-bisik dan berbicara dengan suara pelan. Beberapa orang tidak berani meremehkan Chen Qingyuan, ekspresi mereka berat dan hati mereka gelisah. Namun, sebagian orang bersikap skeptis dan mengira bahwa Chen Qingyuan hanya berpura-pura, mencoba menakut-nakuti klan kuno Yuking. Anak panah sudah terikat pada tali busur dan harus ditembakkan. Karena klan kuno Yuking telah mengumpulkan barang-barang milik berbagai klan dan membangunkan prajurit kekaisaran, mustahil bagi mereka untuk berhenti. Ledakan. Suara palu berat yang menghantam tanah terdengar di telinga semua orang, dan seluruh wilayah bergetar beberapa kali, mengguncang bumi dan berlangsung lama. Segera setelah itu, 9 langit runtuh dan membentuk lubang besar dengan diameter tidak kurang dari 10.000 mu. Sebuah lubang besar di kehampaan, penuh retakan. Kekuatan tumbukan peluru cukup untuk menghancurkan bintang-bintang, menembus retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan tentara kekaisaran klan Yuking kuno muncul. Manik giok sebening kristal, seukuran mangkuk, memancarkan cahaya giok seperti kaca, dengan warna gelap yang mengalir dan kesan harta yang kuat. Mutiara Hunyuan, dewa pelindung klan Yuking kuno.
Dalam keadaan normal, benda ini memiliki kemampuan untuk mengumpulkan energi spiritual dan mengusir roh jahat untuk menenangkan pikiran, serta dapat digunakan saat tidur. Kekuatannya beberapa kali lipat lebih besar daripada susunan pengumpul roh dan susunan pemurni hati tingkat atas di dunia. Para prajurit kekaisaran bangkit kembali, tanpa kekuatan kekaisaran apapun. Berat mereka sendiri sungguh mengerikan, setara dengan hampir 1000 bintang yang berkumpul dan menyatu menjadi satu. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Menambahkan kekuatan roh, meskipun mutiara hunyuan sekarang hanya seukuran kepalan tangan, gerakan kecil saja dapat menghancurkan semua hukum dan menembus galaksi. Mutiara giok hunyuan konon diciptakan oleh leluhur kemurnian giok dengan memurnikan 99 bintang kehidupan dan memadukannya dengan saripati berbagai batu abadi dan batu mulia. Proses penciptaannya memakan waktu 1000 tahun penuh. Jika aku bisa mengendalikan mutiara primordial, aku akan mampu menembus gerbang misterius dan memasuki langkah ke-9 dalam hitungan detik. Itu adalah senjata untuk membunuh dan harta untuk membantu perbaikan rantai. Kemunculan mutiara hunyuan membuat orang-orang tua dari berbagai klan kuno memandangnya dengan rasa iri dan dengki. Harta karun yang membantu dalam praktik spiritual jarang ada di dunia, apalagi milik kaisar. Orang-orang yang paling iri tidak diragukan lagi adalah klan roh api kuno. Lagi pula, senjata kekaisaran mereka selalu dikendalikan oleh leluhur mereka, Ye Liu Jun, dan tidak diwariskan. Merayu. Meskipun mutiara hunyuan belum diaktifkan untuk mengeluarkan mantra, kekuatan yang meluap-luap telah membuat semua orang yang hadir merasa tidak nyaman dan gemetar tak terkendali. Angin menderu setajam pisau, membelah kehampaan dan membelah tanah. Chen Qingyuan hanya berjarak beberapa ribu meter dari mutiara hunyuan dan bisa dibunuh kapan saja. Suara mendesing. Pada saat ini, kedua leluhur klan kuno Yuking berdiri tegak di langit. Kultivasi mereka berada di tingkat ke-8 jembatan ilahi. Mereka memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Kedua leluhur itu mengenakan kain gelap, bermata sipit, berambut jarang, dan berwajah penuh kerutan, sehingga tampak sangat tua. Kota. Begitu muncul, ia berencana untuk memanfaatkan kekuatan asli klan, mengendalikan Kaisar Xi, dan menekan Chen Qingyuan dengan kekuatan guntur. Ia ingin bertarung dengan cepat dan tegas tanpa membuang waktu. Mutiara hunyuan bergetar sedikit, menyebabkan langit bergetar dan cahaya misterius meledak keluar. Kekuatan mengerikan dari pasukan kekaisaran datang dari langit, langsung menelan area tempat Chen Qingyuan berada. Berbagai suku enggan menggunakan senjata penekan klan mereka karena harga yang mereka bayar terlalu tinggi dan sulit untuk ditebus. Kekuatan asli klan kuno abadi adalah fondasi bagi perkembangan klan yang berkelanjutan. Untuk membangkitkan senjata kekaisaran dan melepaskan kekuatan pamungkasnya, sebagian dari kekuatan asli ini harus dikonsumsi, di samping sumber daya yang tak terhitung jumlahnya seperti batu roh. Di era ini, tidak banyak hukum asli yang tersisa di klan kuno. Jika kita hitung berapa kali mereka mengaktifkan kekuatan kaisar, paling banyak 10 kali, dan setidaknya 1 atau 2 kali. Karena alasan inilah klan kuno tidak dapat dengan mudah membangunkan prajurit kekaisaran. Sebelumnya, Nangongge telah mencerahkan dirinya sendiri dan membuka jalan, meminjam sinar kekuatan fundamental dari berbagai ras, yang membuat sekelompok orang tua patah hati, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya dan tidak berdaya. Tentu saja, jika seseorang tidak menggunakan kekuatan sumber aslinya, ia masih dapat menggunakan senjata kekaisaran untuk bertahan melawan musuh. Namun, metode ini menyulitkan untuk melepaskan kekuatan senjata kekaisaran yang sebenarnya. Ledakan. Kaisar perkasa dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi datang ke arah Chen Qingyuan. Raja Tianyong, Yu Chenran dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan hati tegang dan panik, takut sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Para tetua klan kuno menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat adegan Chen Qingyuan ditindas. Dentang. Kilatan cahaya pedang muncul saat mutiara hunyuan melepaskan tekanan yang kuat. Menghadapi kesulitan seperti itu, Chen Qingyuan tentu tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Sebuah nyanyian pedang menghancurkan ruang yang terdistorsi dan menghancurkan penghalang hunyuan yang menyegel wilayah ini. Ledakan. Kekuatan pedang yang tersisa melonjak di langit, menghancurkan 9 surga, dan menciptakan lubang hitam yang menghancurkan semua hukum. Tentara kekaisaran klan Yuking kuno, yang menjaga klan, sebenarnya gagal menekan Chen Qingyuan. Situasi ini mengejutkan semua orang. Semua orang menatap jurang terbalik yang ditembus kekuatan pedang yang mengerikan, dan merasakan aura dunia lain. Ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka, diikuti oleh keraguan yang tak terbatas. Kaisar klan kami. Para anggota tingkat tinggi dari klan Kaisar Sangki menatap pedang di tangan Chen Qingyuan, mata mereka merah dan panik. Pedang Kaisar Sangki benar-benar di bawah kendali Chen Qingyuan. Dalam kejadian masa lalu Kaisar Bintang, Chen Qingyuan meminjam pedang untuk bepergian, dan banyak orang melihat adegan itu. Saat itu, Chen Qingyuan memulihkan kekuatan tempur puncaknya dalam waktu singkat dan mampu mengendalikan pedang Kaisar. Sekarang, bagaimana mungkin ia, seorang kultivator Mahayana, dapat mengembalikan pedang Kaisar ke dalam hatinya?
Pantas saja kami mencari ke berbagai wilayah, tetapi tidak menemukan jejak Zuxu. Ternyata dia jatuh ke tangan Chen Qingyuan. Para anggota klan Kaisar Sangqi terkejut sekaligus gembira melihat leluhur mereka begitu dekat, tanpa sedikit pun rasa panik atau cemas. Di mata mereka, leluhur mereka akhirnya tiba, hilang dan ditemukan, tak perlu lagi mencari dengan susah payah. Kenapa kau berdiri di sana? Cepat panggil pedang Kaisar. Nenek moyang klan Yuking kuno terkejut sesaat, mengenali asal-usul pedang Kaisar, dan segera mengirim pesan mendesak ke jajaran atas klan Kaisar Sangqi. Karena urgensi situasi, tidak seorang pun dapat menebak bagaimana Chen Qingyuan mengendalikan pedang Kaisar. Cepat, para petinggi klan Kaisar Sangqi tidak lagi tertegun, dan dengan cepat menggunakan teknik rahasia klan untuk menghubungi Zuxu dan menangkapnya. Klan Kaisar Sangqi berusaha sekuat tenaga menggunakan cara mereka, dan seutas benang sutra tak terlihat melayang menuju pedang Zijun. Namun, pedang Zijun tetap tidak tergerak dan bahkan terlalu malas untuk menanggapi. Setelah beberapa saat, para petinggi klan Kaisar Sangqi menyadari bahwa tidak ada kemajuan. Mereka kehilangan rasa terkejut sebelumnya dan menjadi panik. Apa tanggapannya? Kenapa kau kehilangan kontak dengan artefak leluhur? Penguasa klan kekaisaran menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya. Ia telah mencoba berkali-kali, tetapi selalu gagal. Dalam keputusasaannya, darah dan qi-nya mengalir balik, dan ia diserang oleh teknik rahasia tersebut. Ia memuntahkan darah kental, wajahnya pucat dan berantakan. Oh tidak, sepertinya kita tidak bisa mengambil artefak leluhur itu. Sekelompok orang tua panik, ekspresi mereka terkejut dan dipenuhi ketakutan. Chen Qingyuan pasti menggunakan semacam sihir untuk memutuskan hubungan kita dengan artefak leluhur. Ada yang berspekulasi seperti itu, ada pula yang mengamini, meyakini kemungkinan itu sangat tinggi. Seseorang berbisik, ini senjata kekaisaran. Kalau kaisar tidak turun tangan, bagaimana mungkin senjata ini bisa direbut dengan paksa? Tiba-tiba, orang-orang dari klan Kaisar Sangqi terdiam, dengan ekspresi rumit, dan kegelisahan di hati mereka berangsur-angsur meningkat. Chen Qingyuan tidak menggunakan apa yang disebut sihir. Kemampuannya mengendalikan pedang Zijun hanyalah sebuah kebetulan kecil. Semenjak pedang Zijun mengikuti Chen Qingyuan ke jembatan ilahi dan terlibat dalam pertempuran besar, roh pedang telah berubah, bangkit kembali dengan sendirinya, dan secara langsung mengakui Chen Qingyuan sebagai tuannya, dengan keras kepala menolak untuk pergi. Zijun Jian sangat menyadari potensi Chen Qingyuan, yang jauh lebih kuat dari Kaisar Sangqi. Terlebih lagi, pertempuran sengit dengan Chen Qingyuan di jembatan ilahi membuat pedang Zijun, yang telah tenggelam jutaan pound, merasakan vitalitas yang nyata. Tetaplah bersama klan Kaisar Sangqi dan teruslah tidur, entah sudah berapa tahun berlalu. Atau ikuti Chen Qingyuan terus maju, sambut era kejayaan tertinggi, dan ciptakan legenda baru. Dengan dua pilihan, kecerdasan pedang Zijun membuat keputusan yang sangat bijaksana. Hanya orang bodoh yang akan tinggal di klan kekaisaran, tidak ada gunanya. Pedang Zijun bertahan dalam kesendirian selama jutaan tahun. Meskipun bertemu dengan beberapa kultivator pedang berbakat selama periode ini, tak satu pun dari mereka yang dapat menandingi kaisar. Kali ini, tidak mudah menemukan ahli pedang yang paling cocok. Pedang Zijun pasti tidak akan menyerah dan akan terus mengikutinya dengan gigih dan tak pernah meninggalkannya. Tanpa restu hukum asal, para prajurit kekaisaran tidak akan mampu bertahan lama. Setelah mengetahui bahwa klan kekaisaran Sangqi tidak dapat mengingat artefak leluhur mereka, kedua leluhur klan kuno Yuking tidak lagi ragu-ragu dan terus mengerahkan tentara kekaisaran untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin. Kapan? Mutiara Hunyuan menyerap jejak hukum dasar klan kuno dan menelan jutaan batu roh kelas atas. Kekuatan yang dilepaskannya tidak selembut sebelumnya. Mutiara itu jatuh dari langit dan mengunci Chen Qingyuan. Berat mutiara Hunyuan saja sudah cukup untuk menghancurkan banyak penguasa jembatan dewa yang kuat hingga mati. Ditambah dengan kekuatan hukum yang mengerikan, kekuatannya cukup kuat untuk membuat para kaisar semu ketakutan dan tidak berani melawannya secara langsung, jika tidak, nyawa mereka akan terancam. Ledakan. Sebelum mutiara Hunyuan benar-benar jatuh, tanah di bawah Chen Qingyuan telah amblas, memperlihatkan jurang dengan diameter tak kurang dari 200.000 meter. Kegelapannya tak berujung, seolah mengarah ke dunia bawah, yang sangat mengerikan. Aura yang begitu mengerikan itu menyebabkan banyak pendeta yang menyaksikan kegembiraan itu terluka dan muntah darah, dan mereka melarikan diri ke kejauhan seperti orang gila. Bahkan para tetua dari klan kuno pun tak berani tinggal diam. Mereka semua mundur cukup jauh dan memasang banyak penghalang untuk menghalangi penyebaran sisa kekuatan sebanyak mungkin dan mengurangi tekanan. Kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan melirik pedang Zijun di tangannya, bergumam pada dirinya sendiri. Dalam pertempuran sebelumnya di Shenxiao, pedang Zijun rusak. Setelah diperiksa lebih dekat, beberapa retakan terlihat di permukaannya. Meskipun kecerdasan pedang Zijun telah mengalami transformasi dan benar-benar bangkit kembali, ia tidak lagi bergantung pada hukum asal. Namun, pedang itu rusak parah, dan kultivasi Chen Qingyuan belum cukup tinggi untuk mengeluarkan kekuatan pedang yang sebenarnya, jadi ia hanya bisa membiarkan roh pedang bertarung sendiri.
Dalam situasi seperti itu, pedang Zijun tidak akan mampu menahan beberapa pukulan sebelum kerusakannya bertambah parah dan akan tertidur lelap lagi. Artefak leluhur keluarga Kekaisaran Guiyan diberi nama, peta gunung, sungai, dan negara. Jutaan tahun yang lalu, selama Perang Apokaliptik, peta gunung, sungai, dan negara runtuh dan terbelah dua. Separuhnya hilang, dan pada zaman kuno, peta tersebut secara tidak sengaja diperoleh oleh Chen Qingyuan. Belum lama ini, Chen Qingyuan mengembalikan peta negara kepada keluarga kekaisaran, dan mengizinkan mereka untuk merestorasinya. Peta gunung, sungai, negara, dan masyarakat, yang sedang memperbaiki dirinya sendiri, samar-samar merasakan sedikit fluktuasi abnormal dalam hukum. Setelah analisis yang cermat, dipastikan bahwa itu adalah panggilan resmi Chen Qingyuan. Oleh karena itu, sebelum peta negara itu diperbaiki sepenuhnya, dia dengan paksa menerobos penghalang tanah harta karun klan kuno, merobek ruang, dan datang dengan cepat. Pada zaman dahulu, Sanhe Sejitu mendampingi Chen Qingyuan dalam kampanyenya, dan mereka memiliki hubungan yang erat. Bahkan setelah bergabung dengan separuh klan kuno lainnya, mereka tetap mempertahankan kebijaksanaan spiritualnya dan tidak melupakan pengalaman masa lalu. Jika Chen Qingyuan menggunakan metode rahasia khusus untuk memanggilnya, tidak ada alasan mengapa gunung, sungai, negara, dan peta tidak akan datang. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras dan awan gelap datang. Kehampaan terbelah, dan matahari tiba-tiba muncul. Matahari merah darah menyinari setiap sudut area itu. Di permukaan, terasa hangat, tetapi sebenarnya, tercium aroma aneh, seolah berasal dari dunia lain, sungguh seperti mimpi dan tak nyata. Segera setelah itu, bulan purnama muncul dari angkasa lain dan menggantung tinggi, sejajar dengan matahari, tidak jauh dari sana. Matahari dan bulan bersinar bersama, memancarkan kekuatan hukum yang sangat misterius, yang sedikit mengurangi kekuatan mutiara Hunyuan dari klan kuno Yuking. Mutiara itu tidak mampu menahan kekuatan tajam pedang Zijun, dan terpaksa mundur dengan suara berdentang. Chen Qingyuan, memegang pedang Zijun, berdiri di tempat tinggi tanpa terluka, pakaiannya berkibar. Setelah beberapa tarikan napas, sebuah gulungan melayang. Panjangnya sekitar 3 meter, ringan dan lembut seperti air. Pada gulungan itu, terdapat sungai, gunung, bunga, pohon raksasa, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Itu seperti sebuah dunia yang berdiri sendiri. Ini adalah senjata berharga milik klan Kekaisaran Guiyan. Saat gambar gunung, sungai, dan negara tiba-tiba muncul, situasinya berubah seketika, mengejutkan banyak orang. Kok bisa? Semua orang di klan Kekaisaran Guiyan, dari pemimpin klan hingga generasi muda yang menyaksikan kesenangan itu, tercengang, dan kemudian wajah mereka menunjukkan rasa takut dan curiga. Peta gunung, sungai, dan negara bagian. Para leluhur semua suku mengenali benda itu sekilas, tak kuasa menahan luapan emosi, lalu berteriak kegirangan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di klan kuno itu menatap pemimpin klan Kekaisaran Guiyan, menginginkan penjelasan. Ini jelas bukan salah klan kami, melainkan kesadaran otonom artefak leluhur yang berada di luar kendali kami. Kepala suku Guiyan mencoba berkomunikasi dengan artefak leluhur, namun sayang, usahanya tidak membuahkan hasil, sehingga ia sangat khawatir. Ini perbuatan Chen Qingyuan lagi. Klan Kaisar Sangki tampaknya telah bertemu dengan jiwa yang sama, dan entah kenapa merasa lega. Mereka bukan satu-satunya yang menderita. Setelah diam-diam bersukacita atas kemalangan mereka, mereka menatap Chen Qingyuan di kehampaan di depan dan mengutuk keras. Brengsek, bagaimana kita menangani ini? Jika kita berbicara tentang orang yang paling malu, itu adalah dua leluhur klan kuno Yuking. Untuk mengendalikan artefak leluhur mutiara Hunyuan, sumber daya adalah hal yang berbeda. Hal ini membutuhkan upaya maksimal, menguras esensi kehidupan dan darah, serta berdampak besar pada rentang hidup seseorang. Pedang ungu mencekik kedua leluhur klan kuno Yuking hingga mati lemas. Jika Sanhe Sejitu datang lagi, apalagi menekan Chen Qingyuan, jika mereka terus bertarung, keduanya akan kehilangan nyawa. Langit tak berbatas, matahari dan bulan berada tinggi di langit. Ini adalah visi hukum pegunungan, sungai, dan negara, yang memberi orang kesan fantasi dan ilusi. Huf. Kedatangan Jitu menimbulkan badai, debu beterbangan dan asap mengepul. Chen Qingyuan memandang peta gunung dan sungai yang tidak jauh dan berbisik, masalah. Merayu. Jitu sedikit terkejut dan mengeluarkan suara dengungan lembut, sebagai jawaban yang menunjukkan bahwa tidak perlu bersikap sopan. Jika Ki Jitu diminta untuk berurusan dengan klan Kekaisaran Guiyan, itu pasti mustahil. Lagi pula, mereka berasal dari garis keturunan yang sama, dan mustahil bagi mereka untuk saling membunuh kecuali terjadi sesuatu yang besar. Namun, dengan perlindungan Jitu, Chen Qingyuan tidak akan menjadi masalah untuk meninggalkan tanah lamanya dengan selamat. Penjaga senjata kekaisaran, sungguh pertunjukan yang megah. Raja Tianyong dan yang lainnya tercengang, dan kekhawatiran Yuan Yu lenyap tanpa jejak. Dua senjata kekaisaran, masing-masing menawarkan perlindungannya sendiri. Keberuntungan orang ini sungguh luar biasa.
Mata Ye Liujun dipenuhi keterkejutan, dan tanpa sadar ia mengepalkan tangannya erat-erat, diam-diam berpikir bahwa tidak membuka tutup peti mati adalah tindakan bodoh. Sebenarnya, jika ia benar-benar harus menggunakan tutup peti mati itu di masa depan, ia tidak boleh membiarkan Chen Qingyuan mendekatinya, agar ia tidak tertipu. Apakah ini muridku? Dari semua orang di kelompok ini, Yu Chenran tentu saja yang memiliki emosi paling rumit. Ia pernah menerima Chen Qingyuan sebagai muridnya di masa lalu, berharap dapat melindungi garis keturunan Sekte Qing, tetapi ia tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba. Tentu saja, keberuntunganku, Lao Yu, adalah yang terbaik di dunia dan hanya sedikit orang yang dapat menandinginya. Ada pula yang mengatakan bahwa sang guru mendukung muridnya, tetapi ketika menyangkut Yu Chenran, yang terjadi adalah sebaliknya. Di masa lalu, Chen Qingyuan sangat menghormati Yu Chenran. Status guru dan murid hanyalah nomor dua. Yang terpenting, Yu Chenran sungguh-sungguh memperlakukannya dengan baik. Ketika mendengar bahwa Chen Qingyuan telah dianiaya, Yu Chenran pergi sendirian ke Dizu, menantang para pahlawan untuk bertarung, tanpa takut mati. Cepat dan temukan solusinya. Nenek moyang klan Yu Qing kuno sangat cemas, dan suara yang dia sampaikan sangat cemas, dengan sedikit suara serak. Situasi saat ini jelas menunjukkan bahwa kedua leluhur klan Yu Qing terjebak dan tidak dapat melepaskan diri. Jika mereka mencoba melarikan diri, mereka akan langsung terluka oleh hukum senjata kekaisaran dan nyawa mereka akan terancam. Jika Anda tidak mundur dan terus mempertahankan kebuntuan, kemungkinan besar Anda akan kelelahan sampai mati. Tolong bantu dengan cepat. Kepala Yu Qing berbicara kepada para pemimpin setiap suku dengan sangat mendesak. Bagaimana Chen Qingyuan bisa mengendalikan dua senjata kekaisaran? Dia baru mencapai tahap Mahayana. Ini tidak realistis. Seharusnya kebijaksanaan spiritual kaisarlah yang membantu kita. Kalau tidak, akan menjadi mimpi yang bodoh untuk mencoba mengendalikan senjata kaisar dengan kekuatan Mahayana. Jika kita bertindak dan terus maju, akankah Chen Qingyuan menggunakan taktik lain? Jika itu terjadi, kita akan berada dalam masalah. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang kuno, kartu tersembunyi yang dimilikinya benar-benar mengerikan. Orang-orang dari klan kuno tidak berencana untuk segera memberikan bantuan dan sangat waspada. Hal yang paling dikhawatirkannya adalah artefak leluhurnya mungkin ada hubungannya dengan Chen Qingyuan, yang akan menjadi bencana. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, kita harus waspada. Apakah kamu hanya akan duduk diam dan tidak melakukan apapun? Ketika dia mengetahui orang-orang tua itu tidak bergerak sedikit pun, pemimpin klan Yu Qing menggeram. Era kemakmuran akan segera tiba. Mempertahankan kekuatan dasar klan akan memberimu keuntungan besar di masa depan saat memperebutkan harta karun yang diciptakan oleh langit dan bumi. Terlebih lagi, kartu truf yang diperlihatkan Chen Qingyuan begitu dibesar-besarkan sehingga menyebabkan para leluhur berbagai suku merasa gelisah dan ragu. Selama kita bisa menekan Chen Qingyuan, berapapun biayanya, klan kita bersedia membantu. Setelah beberapa waktu, leluhur klan Gajah Suci kuno membuat keputusan. Nenek moyang semua suku berpikir dengan matang dan merasa bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menghadapi Chen Qingyuan, yang tidak boleh dilewatkan, jadi mereka berencana untuk mencobanya.